Sebuah kapal sedang terombang-ambing lalu mereka membuang semua isi perahu. Termasuk salah satunya sebuah patung CIA. Beijing pukul 8 pagi. Sebuah paket dikirim untuk CIA. Pengirim dari CIA. Pos masa depan. Membuka kotaknya isinya ada kaset dan Walkman. Terlihat seorang pria juga sedang memasukkan kasetnya ke dalam tasnya. Lalu pria tersebut pergi. Gadis CIA juga pergi. Naik kereta, terlihat juga ada pria tadi Keda. Kereta berangkat, gadis CIA mendengar isi kaset. Halo CIA, ini Keda. Keda saat 17 tahun, saat ini kau pasti sudah 27 tahun. Tapi kau selalu terlihat sama. Oh tidak, kau terlihat lebih cantik. Dan lebih sehat, banyak hal yang ingin ku katakan padamu. Apa kau siap mendengarnya? Ayo sama-sama kita mendengarnya. Kembali ke tahun 1997. Terlihat gadis-gadis sedang berenang. Mereka sedang berlatih berenang. Datang dia pria satu Keda dan temanya. Melihat gadis-gadis yang sedang berlatih. Teman mengatakan orang tua CIA bercerai tapi dia terlihat biasa saja. Keda terlihat tersenyum. Sepertinya dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Terlihat Keda sedang dayung sepeda. Tapi salah tingkah tersangkut kail pancing. Gadis-gadis yang sedang olahraga tertawa. CIA memanggilnya. Tapi dia malah ngebut. Berita cuaca panas. Keda terlihat berkelahi dengan temanya. Murid-murid bersorak. Terlihat CIA inilah gadis yang Keda cintai. Mereka memiliki masalah ayah yang sama. Teman lawannya itu namanya Sulang sahabatnya. Dia sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung makanya mereka ribut. Lalu Pak Guru mau masuk kelas melihat mereka berkelahi. Lalu dipanggil ke ruang sekolah. Keda dihukum berdiri di terik matahari. CIA terlihat khawatir melihat Keda lalu tiba-tiba Keda terjatuh. CIA kaget dan terbangun karena khawatir pada Keda. Malam tiba Keda baru sadar dari pingsan. Keluar melihat ada yang datang dan ternyata itu CIA. CIA khawatir pada Keda, dia terlihat tersenyum melihat Keda baik-baik saja. Lalu mereka pulang bersama. Keda terlihat juga sangat sayang pada CIA. Ibu Keda punya usaha restoran. Terlihat ramai sekali pembeli. Ibu melihat wajah Keda yang babak belur. Pengumuman di sekolah berhubung cuaca yang sangat panas maka sekolah akan diliburkan 3 hari. Murid bersorak gembira. Keda sedang bersantai di pinggir kolam lalu datang temanya dan melemparnya ke kolom. Keda terlihat tak bisa berenang. CIA menolong Keda. Lalu diangkat ke atas, CIA memanggilnya lalu sadar dan bangun. CIA tak mengira Keda tak bisa berenang dan nekat bersantai di dekat kolam. Keda berterima kasih lalu pergi. Buku Keda dibaca CIA lalu tersenyum. Terlihat di sekolah pembagian nilai ulangan ada yang baik nilai ada juga yang sangat buruk. Temanya tak masuk, CIA membawa kertas nilai ulangan ditemani oleh Keda. Mereka terlihat bersama CIA mengembalikan buku Keda yang tinggal di kolam. Sampai ke rumah temanya, ayah temanya marah-marah karena anaknya tak masuk sekolah. Lalu pergi, adik temanya memberitahu di mana kakaknya. Di tempat itu terlihat teman Keda sedang dikejar dan berantem lalu Keda pun membantu temanya. Mereka pun melarikan diri bertiga. Persahabatan mereka sangatlah unik dan akrab sekali. Hidung Keda terluka, CIA mengobatinya. Teman Keda balik dan membawa air. Mendengar radio, hujan tiba, Keda cepat-cepat mengambil sapu tangan CIA. Terlihat mereka selalu berdua, cinta mereka semakin dalam. CIA mendengar suara radio cerita tentang temanya yang sakit kanker darah. Lalu wajahnya berubah yang tersenyum menjadi tidak tersenyum lagi. Terlihat CIA mendayung sepeda. Keda menunggunya. Menunjukkan Walkman tapi CIA tak berhenti, dia terlihat marah. Keda mengejar tapi berhenti. CIA di kelas. Keda berdiri di lapangan. Kenapa dia melakukan itu, tanya guru. Karena berbohong, jawab teman Keda. Lalu hujan turun, Keda masih berdiri dalam hujan. CIA bangun tak tega melihatnya. Lalu menghampirinya, cukup bodoh, untuk apa kau lakukan ini? CIA memberikan sesuatu lalu semua murid-murid bersorak gembira kepada mereka berdua. Sekarang Keda terlihat di rumah. Mendengar isi kaset yang diberi oleh CIA. CIA marah karena tak memikirkan para penderita. Jika aku sakit seperti itu, apa yang akan kau lakukan? Sekarang terlihat lagi Keda yang di kereta melihat kaset yang diberi oleh CIA. Lalu mendengarkan isinya. Keda meneteskan air mata, ada apa sebenarnya dengan Keda, apa yang terjadi, simak terus agar kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang terlihat di sekolah lagi, Keda kepikiran lalu CIA masuk. CIA melihat kaset yang diberi oleh Keda.
Mendengar isinya. Mengajak pergi ke tempat ibunya berjualan. Sekarang mereka terlihat sama-sama mendengar Walkman. Keda terlihat tersenyum, dia cantik sekali. Teman-teman datang dan mengganggu Keda. Teman Keda minta contekan. Guru melihat Xiaye mengalihkan perhatian. Keda yang di kereta terlihat lagi. Dia terlihat sedih, ada apa ini sebenarnya? Danau yang dulu masih sama sampai sekarang. Tapi kita takkan bisa lagi seperti dulu. Aku bermimpi melihat kamu di hadapanku dan kenangan bersamamu menjadi kenangan berharga bagiku. Xiaye, aku ingat kamu saat ini. Ada apa ini sebenarnya? Ayo simak terus. Xiaye memanggil sepedanya rusak. Akhirnya Keda pulang bersama Xiaye. Terlihat Keda mau belajar renang. Seorang kakek membawanya ke rumah. Membawa masuk ke ruangannya. Sekarang terlihat mereka berdua lagi. Dan sekarang terlihat di rumah kakek lagi. Aduh, aneh ya ceritanya. Udah, kita nonton saja apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang terlihat Keda dan Xiaye berada di rumah kakek. Menjelaskan orang yang telah mati tapi mereka tidak mati. Kakek menunjuk sesuatu pada mereka. Keda dan Xiaye pergi ke tempat pemakan. Bercanda di kuburan. Menemukan makam yang dicari. Sekarang mereka di jembatan. Belajar berenang lagi. Menceritakan kisah cinta kakek dulu. Kakek pergi tugas kekasih tertinggal. Walaupun dia sudah tiada, aku tetap akan mencintainya. Saat aku mati semua milikku akan menjadi miliknya. Xiaye masa depan sudah sampai tempat tujuan. Dan terlihat Keda masa depan juga. Lalu terlihat masa lalu lagi, mereka pergi naik ke menara lalu melihat laut dan hujan. Xiaye menceritakan patung yang diberi nama sama dengannya dibuang ke laut. Karena badai dan kapal hampir tenggelam. Setidaknya kau punya ayah. Aku sampai sekarang tak tahu ayahku. Menghubungi ayahnya tapi tak diangkat. Keda mengajak pergi menemui ayahnya. Mengelabui ibu Xiaye agar mereka bisa pergi. Lalu mereka naik kereta. Sampai ke tujuan. Bertanya tentang ayahnya. Penjaga menjawab ayahnya tidak masuk karena putrinya sakit. Lalu mencari alamatnya. Melihat ayah sedang mengendong gadis kecil dan seorang perempuan. Xiaye menangis karena ini dia tak ada kabar. Xiaye berlari lalu muntah. Menangis, Keda memeluknya. Sekarang bingung, uang sudah menipis. Lalu Keda membawa ke suatu tempat. Xiaye mendengar suara telepon. Keda tak mendengarnya. Tempat begitu gelap terlihat seram. Tapi tak ada apa-apa. Naik ke atas melihat indahnya sinar matahari. Xiaye tersenyum manis dan merasa senang. Hujan turun, Xiaye bercerita tentang mimpi. Terlihat sangat bahagia. Sekarang terlihat Keda yang murung. Menemui temanya yang dulu. Aku datang untuk menemui Xiaye. Seorang ibu terlihat dengan Xiaye lain. Keda dan temanya terlihat bersama. Semua kenangan masa lalu kembali ku ingat. Terlihat Xiaye sedang telepon, darah keluar dari hidungnya. Keda memberitahunya lalu masuk dan Xiaye terjatuh. Keda membawa lari Xiaye ke rumah sakit. Mimisan terus keluar. Ibu Xiaye mengatakan kekurang darah, kau pulanglah istirahat dulu, jangan khawatir. Terlihat di sekolah Keda hanya termenung ingat pada Xiaye. Keda keluar dari kelas, pergi ke RS. Melihat ibu Xiaye menangis. Xiaye terkena kanker darah. Keda sangat terpukul dan sedih sekali. Xiaye merintih kesakitan. Keda mendayung sepeda dalam hujan. Pergi ke rumah kakek. Kakek memberi semangat. Ayah Xiaye datang. Keda yang membawanya. Maafkan aku, kata ayahnya, aku terlambat. Mata Keda terlihat berkaca-kaca. Besoknya lagi Keda ke RS lagi melihat Xiaye duduk di tangga. Menunjukkan ada pasien bernama sama seperti dirinya tetapi masih umur 10 tahun, dia sakit sama sepertinya. Dan sekarang terlihat Xiaye yang 10 tahun itu. Xiaye dewasa mengirim kaset untuknya. Ibu itu bercerita ada seorang gadis dirawat di situ namanya persis seperti namamu. Dia mengirimkan ini padamu dan dia ingin kamu mendengarkan isinya. Donor dari ayahnya tidak cocok untuk Xiaye. Terlihat Xiaye merintih kesakitan. Keda ingin mendonor tapi tidak cocok. Pulang sekolah Keda berlari menuju RS. Xiaye terus merintih kesakitan. Keda sampai ke ruangan Xiaye. Kenapa berkeringat, tanya Xiaye. Aku berlari. Aku pasti jelek memakai baju ini. Kau bahkan terlihat cantik saat tidur. Keda keluar dan menangis di toilet. Tidak mau menunjukkan kesedihannya di depan Xiaye. Tak mau Xiaye terlihat sedih dan bertambah sedih lagi. Setelah siap lalu kembali lagi.
Xiaye menceritakan mimpinya pada Keda. Bertemu dengan Xiaye di dasar laut. Air mata Xiaye terjatuh. Kesakitan, Keda memeluknya. Kau akan sembuh. Kamu bohong, aku dengar percakapan mereka, aku tidak bisa bertahan. Xiaye, tenang saja, kemanapun kau pergi aku juga akan ikut denganmu. Keda terlihat di sekolah lalu marah pada siswi lain. Bercerita pada temanya. Setiap saat Xiaye merasa kesakitan. Tapi aku tak bisa merasakannya. Lalu Keda memenuhi permintaan terakhir Xiaye. Membawanya ke laut untuk melihat patung Xiaye di dasar laut. Keda akan melakukan apapun demi cintanya pada Xiaye. Mereka terus meneteskan air mata. Keda, aku sangat lelah, kata Xiaye. Tidurlah, nanti akan kubangunkan saat melihat patungnya. Nikmatilah waktumu, aku akan selalu bersamamu. Keda terlihat menangis, air matanya tak sanggup tertahan. Dan akhirnya Xiaye pergi untuk selamanya. Terlihat semua ibu, ayah, Keda dan semua temanya bersedih. Aku sadar Xiaye membawa seluruh hidupku bersamanya. Lalu berteriak di pinggir laut. Merasa sangat kehilangan. Lalu kakek terlihat menasehatinya dan menyuruhnya untuk mendengar isi kaset itu. Xiaye mendengar isi kaset yang dikirim Xiaye yang sudah tiada. Menceritakan tentang kesamaan yang dimiliki dia dan dirinya. Bercerita besok akan dioperasi lalu akan meninggalkan dunia untuk selamanya. Mendengar operasi kamu sudah berhasil. Tetapi kau tak bisa melihat. Jika hanya satu Xiaye yang hidup, itu adalah kamu. Air mata Xiaye yang hidup mengalir. Hiduplah bahagia untukku. Aku akan pergi tetapi bagian dari diriku tetap ada pada dirimu. Ternyata Xiaye memberi matanya untuk Xiaye yang selamat dari sakit. Keda merasa jiwanya sudah pergi bersama Xiaye. Lalu Keda akan menyelam dan mencari patung Xiaye di dasar laut. Temanya memberitahu ada arus yang besar di dasar laut, jadi hati-hatilah. Jika lampu ini hidup, segera kembali ke kapal. Keda melompat lalu mencari patung Xiaye. Lampunya menyala, Keda membuangnya. Tiba-tiba arus laut menghantam Keda. Lalu terbangun dan melihat patung Xiaye. Dia pun membayangkan itu adalah Xiaye. Terbayang kenangan bersama Xiaye. Mimpi bertemu Xiaye. Kenapa kau meninggalkanku? Kau tahu aku tak suka menunggu. Aku akan tetap di sini. Aku akan menunggu lebih lama di sini, kata Xiaye. Nikmatilah waktumu. Lalu Keda pun terbangun dari pingsannya. Terlihat pulang dan juga terlihat Xiaye yang masih hidup. Akhirnya ceritanya habis di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam persahabatan. 果子还没